Nah, saya pengen tanya nih sekarang ke Mbak Oli ya, sebagai reading enthusiast gitu kan, yang juga telah membuat banyak sekali buku. Saya sampai sudah berapa buku ya Mbak yang sudah diterbitkan gitu, yang ditulis? 30 buku sudah ditulis oleh Mbak Oli gitu, dan saya tahu sendiri Mbak Oli itu punya, wah langsung ditepukin. Bukan hanya menulis buku, Mbak Oli itu juga punya kayak challenge membaca dalam satu hari itu 2 buku ya Mbak gitu. Makanya beliau membuat sebuah kayak startup nulis buku gitu, dan juga dari Zeta Media. Bisa diceritakan sedikit Mbak soal nulis buku dari Zeta Media juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berapa? 1% ya? 1% proficiency in literacy. Kita cek aja sekarang ya. Kapan terakhir, masih ingat nggak siapa yang membaca buku dalam seminggu ke belakang ini? Selain buku pelajaran. Selesai nggak bukunya? Banyak yang enggak. Yang selesai membaca buku dalam minggu ini? Berapa persen nih? 5%. Oke, thank you. Ini lebih mudah lagi pertanyaannya. Siapa yang minggu ini nemuin monster baru di Pokemon Go? Lebih banyak ya? Lebih banyak ternyata. Jadi kalau bilang selesai membaca buku, itu belum berarti literate. Ya, literasi menurut saya adalah pemahaman gitu. Jadi jika Anda membaca tulisan dilarang merokok dan Anda tetap merokok, apakah Anda literate? No, you are illiterate gitu. Jadi kalau misalnya Anda membaca dilarang merokok, dilarang parkir dan Anda tidak parkir, berarti memang Anda sudah terbukti literate gitu. Tapi literasi itu panjang gitu ya. Jadi setelah Anda membaca, paham, kemudian bisa nggak Anda menyampaikan kembali opini Anda kepada orang lain, dan bisa nggak Anda mendengarkan opininya orang lain gitu loh. So it's really complex gitu. Nah di sini siapa yang udah merasa seperti itu? Bisa membaca, bisa menceritakan kembali, bisa mendengarkan pendapat orang lain, dan bisa menyampaikan pendapat dengan baik di sosial media. Gak ada yang berani angkat tangan kayaknya. Jadi ternyata bukan 1%. No ya. Jadi ya ini yang PR kita bersama ya. Caranya gimana sih? Ternyata caranya gampang sekali. Mulai dengan membaca setiap hari. Harus membaca yang susah-susah enggak? Enggak. Karena saya memulainya dengan membaca komik. Jadi waktu kecil saya suka baca komik. Di sini siapa yang suka baca komik? Semuanya kan? Banyak. Saya juga. Jadi mulai dari hal-hal yang teman-teman suka dulu nih gitu kan, suka baca komik ya udah baca dulu gitu. Kemudian saya udah jadi pengusaha umur 23 tahun. Lulus kerja 2 tahun saya jadi pengusaha, saya bikin toko buku online. Kenapa? Karena saya pengen membaca sepuas-puasnya gitu ya waktu itu. Ternyata nggak kejadian juga sih, karena tetap harus beli kan bukunya ya. Terus kemudian saya mulai nulis buku, 1 tahun bisa 2 sampai 3 buku gitu. Menulis buku itu harus membaca ya teman-teman ya. Robert Greene tuh penulis di Amerika, dia nulis buku Mastery dan lain-lain tuh bagus banget. Setiap kali dia menulis dia harus membaca 200 buku dulu selama setahun sebelum dia mulai menulis. Kalau saya nggak se-ekstrem itu ya, mulai dari 10 sampai 20 buku dulu baru saya bisa nulis 1 buku ya. Jadi itu proses research-nya. Semakin semakin rajin kita membaca, semakin cepat kita bisa read dan memahami maknanya. Kebiasaan saya juga adalah setiap kali saya selesai membaca, saya akan menulis uraiannya, ringkasannya di 1 post-it. Tahu post-it kan? Yang kita tempel itu. Nah 1 buku bisa nggak dirangkum dalam 1 post-it dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita bisa, berarti kita paham apa yang kita baca. Itu. Jadi sekarang kalau kalian lihat kamar saya itu wall-nya penuh sama post-it. Ya, begitu cara aku membaca gitu ya. Dan karena itu juga aku bisa jadi pebisnis. Jadi tiap kali tahun 2010 aku bikin nulisbuku.com. Karena waktu itu aku tulisanku ditolak ya sama penerbit. Siapa di sini yang pernah ditolak? Ditolak tulisannya aja. Maksudnya, atau ditolak yang lain Mbak. Ini banyak anak-anak.
Oke, yang udah pernah nulis buku? Belum ya? Yang udah pernah ngirim cerpen terus ditolak? Nggak ada juga? Ada tuh, Oh, ada beberapa. ada. Oke, jadi kan sakitnya di sini ya kalau ditolak ya, terutama penerbit. Akhirnya aku memutuskan untuk bukannya ngomel-ngomel ke penerbit, tapi membuat platform sendiri. Nulisbuku.com is the first online self-publishing platform in Indonesia. Jadi teman-teman bisa upload karyanya di nulisbuku.com, kalau ada yang beli baru dicetak sesuai permintaan, print on demand gitu ya. Kenapa sih aku bisa punya pemikiran kayak gitu? Karena aku membaca. Jadi kalau di luar banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses, mereka udah punya buku kan? Jadi punya mentor itu nggak berarti harus ketemu langsung sama orangnya ya. Mentor saya bisa Bill Gates, bisa Elon Musk, bisa Mark Zuckerberg, mentor saya banyak. Tapi saya baca dari buku. Pengalaman mereka apa sih? Nanti juga, belum baca di gue. Nanti juga saya akan banyak belajar dari buku Rudy karya Mbak Gina ini gitu ya. So teman-teman, menurut aku membaca itu penting banget. Terakhir aku bikin Zeta Media itu adalah user generated content platform. Jadi aku bikin portal, teman-teman bisa nulis di portal-portal itu, salah satunya trivia.id gitu. Jadi kalau ada pengalaman-pengalaman, apa yang dipelajari, bisa dituliskan di portal trivia.id. Jadi semacam memberikan opini kepada peristiwa yang terjadi gitu. Baiklah, terima kasih semuanya. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Nah, kalau kata Mario Teguh super sekali ya. Nah, tapi ini sesuai sama tema untuk talk show hari ini gitu kan. Justru tantangan gitu kan generasi muda, apalagi sekarang dengan era digital gitu kan. Gimana caranya agar kita bisa tetap dipaksa, karena mau nggak mau harus maksa sih kalau menurut saya. Jujur aja, saya juga udah lama nggak baca buku gitu, nggak sih, seminggu yang lalu lah terakhir gitu. Jadi gimana caranya biar di sini banyaknya anak-anak muda, biar kita yuk senang lagi membaca, mungkin dalam platform yang berbeda, masing-masing sudah sekarang udah pada punya smartphone mungkin gitu. Mungkin bisa diceritain nggak gitu, dari Bauli lagi dulu pertama, nanti Mbak Gina sama Harali silakan. Maksudnya bisa membaca. Temanku Panji pernah bilang, sebenarnya bukan minat baca yang perlu dinaikin, tapi minat saja. Anda berminat nggak? Teman-teman berminat nggak sama sesuatu? Misal, kalau berminat sama Pokemon Go, baca dong buku-buku tentang how to play Pokemon Go better gitu ya kan. Bagaimana saya bisa mendapatkan monster-monster yang lebih banyak misalnya. Itu semua harus dibaca gitu kan. Jadi punya minat dulu sama sesuatu, kemudian di-pursue, diikutin gitu. Misalnya minat saya jadi pengusaha, saya akan baca segala macam buku-buku tentang pengusaha-pengusaha sukses di luar. Atau buku-buku entrepreneurship in general gitu. Jadi dan tadi aku bilang, mulai dari yang menyenangkan aja, dari komik nggak apa-apa, nanti dari situ kalian bisa punya ketertarikan akan hal lain terus diikutin. Menurut aku membaca itu menghimpun makna ya. Jadi nggak cuma baca satu buku, tapi dari satu buku ini nanti kalian akan dapat kata kunci, keyword. Nah keyword itu yang kalian masukin di Google lagi, jadi kalian cari lagi, googling lagi. Misalnya apa nih keyword di buku Rudy misalnya? Enggak, Himpunan mahasiswa itu something new. rapat besar itu soal aerodinamis gitu. Misal kalian baca soal aerodinamis, apa sih itu gitu, kalian googling lagi, apa sih aerodinamis, terus kalian baca aerodinamis tuh apaan, ini gitu ya. Nah habis itu kalian akan ketemu lagi, ternyata ada bukunya yang ngebahas soal itu, kalian baca lagi, gitu cara aku ya. Jadi nggak berhenti cuma satu buku doang, tapi menghimpun makna, oke yang gue pengen cari ini, terus ini. Jadi setiap kali aku ngobrol sama orang juga, itu juga salah satu cara membaca Gina. Kalau kita nggak bisa melihat nih, misalnya kita nggak bisa melihat, kira-kira kita masih bisa membaca nggak? Bisa nggak? Bisa. Berarti membaca bukannya ngelihat saja ya, tapi juga apa? Mendengar, melihat secara keseluruhan. Kalau membaca Gina kira-kira personalitinya seperti apa gitu. Jadi kalau kita bilang baca pikiran, kira-kira ya kalau misalnya dukun bilang baca pikiran,
dia ngebaca gitu pikirannya Gina dalam bentuk teks, enggak. Tapi images mungkin ya, apapun lah ya. Jadi membaca itu sangat-sangat holistik gitu. Jadi teman-teman buka mata, buka telinga terus, membaca itu dimulai dari lingkungan.